Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas sampel acak bergerombol atau klaster. Yang anggota kelompoknya yaitu yang pertama Rizka Yulia dengan NIM 2417044. Perkenalkan, nama saya Indah Risnawati dengan NIM 2417058. Kemudian Indriani. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Indah. Kepada saudari Indah disilahkan. Untuk poin yang pertama, materi pendahuluan, saya akan menjelaskan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu pengertian dari cluster random sampling. Nah, cluster random sampling adalah suatu jenis teknik sampling di mana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah yang disebut sebagai cluster. Nah, istilah lain untuk cluster sampling yaitu sampling ini mulai dikembangkan berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Margono yang menyatakan bahwa populasi bukan terdiri dari individu tunggal, namun populasi merupakan kesatuan atas kelompok-kelompok yang berbentuk atau yang terbentuk dan beberapa individu sehingga dapat disebut sebagai sebuah grup. Untuk poin yang kedua, apa sih kondisi penerapan teknik sampling cluster? Apa alasan mengapa seorang peneliti memilih dalam metode ini? Nah, yang pertama, penelitian membutuhkan populasi yang luas dan bersifat heterogen atau beragam. Namun, karena keterbatasan tim yang tidak memungkinkan untuk melibatkan satu persatu individu, maka dipilihlah representasi populasi berupa kelompok-kelompok karakter atau berkarakter homogen. Nah, dengan kata lain menggunakan sampel cluster. Nah, alasan yang kedua, waktu penelitian relatif singkat sehingga meskipun populasi yang dipilih tidak terlalu besar, metode sampel gugus dapat menjadi solusi efisien waktu. Oke, lanjut. Alasan yang ketiga, anggaran biaya yang dimiliki untuk pelaksanaan penelitian terbatas sehingga tidak dapat mencakup total populasi secara menyeluruh sehingga harus dipilih representasinya saja. Demikian penjelasan dari saya tentang materi pendahuluan dari sampel acak bergerombol. Untuk materi yang selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, materi yang kedua akan dibahas oleh saya yaitu Rizka Yulia. Cara pengambilan sampel. Teknik cluster sampel dapat dilakukan dengan mengikuti langkah dan tips berikut ini. Yang pertama, tentukan sampelnya. Yang kedua, ciptakan dan evaluasi sumber sampling. Kemudian yang ketiga, tentukan kelompoknya. Yang keempat, pilih cluster. Kemudian yang kelima, segmentasi geografis. Yang keenam, bentuk subtip. Klasifikasi teknik cluster sampling. Untuk mengklasifikasi cluster sampling dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, berdasarkan jumlah langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk meraih sampel cluster. Cara yang kedua dalam mengklasifikasikan cluster sampling adalah melalui perwakilan tiap kelompok pada keseluruhan cluster. Maka dari itu, cluster sampling dapat dibagi menjadi metode one stack cluster sampling, two stack cluster sampling, dan multiple stages cluster sampling. Materi selanjutnya, cluster sampling. Populasi terdiri atas N buah cluster, satuan sampling primer. Pilih N cluster dengan SRS. Teliti semua individu di dalam cluster terpilih. Kemudian notasi. N besar, banyak cluster atau satuan sampling primer. NI, banyaknya satuan sampling sekunder pada cluster B1. N, banyaknya cluster terpilih ke dalam sampel. M besar, banyaknya satuan sampling sekunder dalam populasi yang dirumuskan N sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1 MI. Untuk rumus parameter rata-rata dapat Anda lihat dalam video ini. Seperti rata-rata tiap cluster, rata-rata populasi,
penaksiran rata-rata, penaksiran tak bias rata-rata. Rumus ukur sampel. Dalam menaksirkan rata-rata dapat dilihat dengan rumus yang terlihat. Nah, untuk lebih jelas kami akan memberikan contoh. Dinas Pendidikan Kota Bandung ingin mengetahui berapa rata-rata indeks kepuasan siswa SMA atau SMK di tahun 2012. Diketahui bahwa SMA atau SMK Kota Bandung memiliki 4.440 kelas, di mana rata-rata indeks kepuasan siswa SMA atau SMK relatif homogen dengan simpangan baku antar SMA atau SMK. Hasil survei sebelumnya sebanyak 20 dengan total siswa sebanyak 404,274. Jika selisih taksiran yang diinginkan tidak lebih dari 1 dengan koefisien kekeliruan sebanyak 5%, berapa kelas SMA atau SMK yang harus diteliti? Nah, untuk jawabannya terlihat pada di samping. Pertama, kita akan mengetahui N-nya sama dengan 4.440, lambdanya 0,05, B-nya sama dengan 1, N besarnya sama dengan 104,274, SB-nya sama dengan 20, dan Z-nya sama dengan 1,96. Nah, jawabannya dapat Anda lihat, maka jawaban akhirnya 2,784 atau sama dengan 3. Kemudian contoh kedua. Seorang peneliti berniat untuk menaksir rata-rata penghasilan keluarga yang ada dalam kelurahan di Kota Bandung. Sebut saja bahwa Bandung memiliki 5.000 keluarga yang terbesar dari 60 kelurahan. Untuk itu dipilih 3 kelurahan yang menggunakan simple random sampling dan diukur semua keluarga yang ada dalam ketiga kelurahan tersebut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kelurahan ABC, banyak keluarganya 120-180. Total penghasilan keluarganya 2.100. Terdapat kelurahan ABC, banyak keluarganya 120, 100, dan 80. Total penghasilan keluarganya 2.100, 2.000, dan 1.500. Yang akan ditentukan yang pertama, taksirlah berapa rata-rata penghasilan keluarga dan total penghasilan keluarga di Kota Bandung. Kemudian yang kedua, berapa nilai taksiran standar error bagi penaksiran rata-rata dan total pada soal A. Jawabannya adalah kita akan mengetahui diketahuinya N besar sama dengan 5.000 kelurahan, N kecil sama dengan 3 kelurahan, N1 sama dengan 120, N2 sama dengan 100, N3 sama dengan 80. Sedangkan T1 nya sama dengan 2100, T2 nya sama dengan 2000, T3 nya sama dengan 1500, sedangkan N besarnya sama dengan 60 kelurahan. Yang pertama, kita akan mencari rata-rata tiap klaster. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka hasil rata-rata tiap klasternya adalah 18,75. Kemudian penaksiran rata-rata. Setelah dimasukkan di dalam rumus, maka hasilnya 18,67. Penaksiran totalnya yaitu TC sama dengan M, YC sama dengan 5.000 dikali 18,67, maka hasilnya sama dengan 9333,33. Jawaban selanjutnya, standar error penaksiran rata-rata. S-nya sama dengan 136,79, sedangkan SE-nya sama dengan 0,924. Standar error penaksiran totalnya sama dengan 4.618,51. Baiklah, itulah penjelasan dari materi 2. Materi 3 akan dibahas oleh Indriani. Kepada saudari Indri, disilahkan.
Yang ketiga, pendugaan nilai tengah. Pendugaan rata populasi atau disebut juga dengan mu. Pendugaan bagi mu adalah Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI per sigma I sama dengan 1 sampai N MI. VY sama dengan N dikurang N per N kali M kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang YMI dikuadratkan per N dikurang 1, di mana penduga yang baik bagi VY jika N besar dari 20. Selang kepercayaan bagimu ya Y plus minus T alfa per 2 akar VY. Contoh pertama, seorang ahli sosiologi ingin menduga rata-rata pendapatan per kapita di sebuah kota kecil. Karena tidak ada daftar lengkap tentang pemukimannya, maka ia melakukan sampling dengan menggunakan metode gerombol atau disebut kluster. Blok pemukiman dijadikan sebagai gerombol, di mana diambil contoh sebanyak 25 gerombol. Diketahui data sebagai berikut, yaitu jumlah total pemukimannya pada 25 blok tersebut adalah sigma I sama dengan 1 sampai 25, MI sama dengan 151. Jadi jumlah total pendapatan pada 25 blok tersebut adalah sigma I sama dengan 1 sampai 25, YI sama dengan 1.329.000. Jadi gunakan data tersebut untuk menduga rata-rata pendapatan per kapita di kota tersebut dan hitung bound of error-nya. Jawabannya adalah Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI per sigma I sama dengan 1 sampai N MI sama dengan 1.329.000 per 151 dari jumlah total yang dijumlahkan tadi dapat dihasilkan menjadi 8.801. Selanjutnya pendugaan total populasi atau disebut juga dengan tau. Tau sama dengan MU. Tau sama dengan MY sama dengan M sigma I sama dengan 1 sampai N YI per sigma I sama dengan 1 sampai N MI. V tau sama dengan N sama dengan F dikali MY sama dengan N kuadrat dikali N dikurang N per N kali N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dikali YI dikurang YM dikuadratkan per N dikurang 1. Selanjutnya pendugaan total populasi atau dilambangkan dengan tau. Jika M tidak diketahui, maka tau sama dengan NYT sama dengan N per N sigma I sama dengan 1 sampai N YI. V tau sama dengan V dikali NY 1 sama dengan N kuadrat dikali N dikurang N per N kali N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang Y1 dikuadratkan per N dikurang 1. Selanjutnya penentuan ukuran contoh, di mana tentukan dulu nilai bound of the error estimation misalkan sebesar B. Z alpha per 2 akar VY sama dengan B.
Jadi N sama dengan N sigma kuadrat per N dikali B kuadrat M kuadrat per Z kuadrat ditambah sigma kuadrat atau varian. S kuadrat C sama dengan sigma I sama dengan 1N dikali YI dikurang YMI dikuadratkan per N dikurang 1 atau nilai sigma kuadrat atau varian dan M ditentukan berdasarkan informasi awal atau melakukan survei pendahuluan terlebih dahulu dengan mengambil contoh awal berukuran N. Selanjutnya, pendugaan proporsi populasi. Jika AI sama dengan banyaknya yang menjawab iya dengan gerombol KI, MI, maka MI sama dengan banyaknya elemen dalam gerombol KI, maka P sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai A, AI per sigma I sama dengan 1 sampai N MI, dan VP sama dengan N dikurang N per N dikali M kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dimana dikalikan AI dikurang PMI dikuadratkan per N dikurang 1. Maka pendugaan yang baik bagi VP jika N besar dari 20. Terima kasih sudah menonton video kami, video dari kelompok 3 sampai akhir. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.